Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, tim gabungan kembali melanjutkan pencarian korban lahar hujan Gunung Merapi di daerah Malibo Anai, Sumatera Barat. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk menyusur aliran sungai mencari korban yang hilang. 80 personel tim gabungan melakukan penyisiran hingga ke hulu sungai Batang Anai untuk mencari 6 korban hilang yang terseret saat banjir lahar hujan melanda wilayah Malibo Anai pada Sabtu malam. Para korban merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda. Tim gabungan menggunakan perahu karet dan tim arum jerat untuk mencari korban di sepanjang aliran sungai. Pencarian akan dilakukan hingga 3 hari ke depan. Kita fokus pencarian yang berdasarkan tipe orang kita datang 6 orang lagi Pak. Daerah yang kemungkinan korban terseret pas kejadian tadi malam yang Galodo. Ada 1 orang dari mobil garis biru, terus mobil minibus merek Avanza, itu adalah 2 travel. Dalam penumpang ada 8 orang, yang baru kita temukan korban ada 3 orang. Ini yang disisir dari mana? Kita mulai dari Lembah Anai ini sampai ke aliran Batang Anai yang sampai ke Muaro Anai. Itu lebih panjangnya 40 kilo. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi melanda kawasan Sumatera Barat hingga 22 Mei nanti. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan. Mengingat masih banyaknya material vulkanik di puncak Gunung Merapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi. BMKG Sumbar menyebut material letusan Marapi dikhawatirkan bisa menyebabkan galodo atau banjir bandang susulan. BMKG mengingatkan tim SAR gabungan tetap waspada dalam melakukan pencarian korban lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Letusan Gunung Merapi. Ya, jadi di situ material letusan Gunung Merapi itu dapat mengakibatkan galodo. Terutama untuk tim pencari, apabila BMKG mengeluarkan peringatan ini, mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba-tiba. Pemerintah Kota Padang mengirimkan bantuan berupa barang dan makanan bagi korban terdampak banjir lahar hujan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Bantuan berupa beras sebanyak 1 ton lebih, selimut, kasur, dan tenda. Selain bantuan logistik, Pemkot Padang juga menerjunkan 10 personel untuk membantu petugas gabungan di lapangan dalam melakukan proses evakuasi dan pembersihan. Kita dikoordinir oleh BPBD Provinsi, Basarnas, kita sifatnya membantu. Ya. Kalau seandainya dibutuhkan kita akan kirim. Tapi yang jelas ini semua yang akan berangkat ada berapa totalnya? Ada berangkat berapa? 13 orang. 20 ya. Ada sekitar 10-an berangkat ini mereka semua. Arus lalu lintas dari Solok menuju Kota Padang saat ini macet total. Sejumlah kendaraan besar seperti bus dan truk terpaksa berhenti. Bahkan selama 4 jam lebih kendaraan yang melintas tak bisa bergerak. Macet diduga disebabkan akses jalan yang tertutup material longsor di Sitinjoi Lawik, Padang, Sumatera Barat. Hingga Senin siang kendaraan tidak bisa melintas. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi di Kabupaten Agam, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky. Selamat petang Rizky, bisa digambarkan seperti apa situasi terkini di Kabupaten Agam, Rizky? Baik Cynthia, saat sekarang saya sedang berada di kawasan Kabupaten Agam, lebih tepatnya di daerah Kecamatan Canduang. Di sini merupakan tempat terparah yang terjadinya banjir bandang lahar dingin. Bisa kita lihat di belakang saya ini masih banyak berbatuan yang masih belum bisa dibawa untuk dibersihkan dengan menggunakan eskavator. Tadi pagi hingga siang ini sudah dikerahkan 3 eskavator untuk membersihkan area yang terjadi. Namun sampai sekarang tim gabungan masih melakukan proses pembersihan area. Seperti itu.
Rizky, batu-batu besar ini apakah ikut merusak atau berdampak pada bangunan di sekitar lokasi, Rizky? Ya, batuan besar yang ada pada saat sekarang ini beberapa ada yang merusak dari bangunan warga, terkhususnya di bagian rumah dan tempat usaha karena terbawa arus oleh banjir bandang yang terjadi 2 hari yang kemarin. Lalu bagaimana sekarang kondisi dari warga yang terdampak? Apakah sudah ditempatkan di lokasi atau posko pengungsian? Baik, seluruh warga yang terdampak akibat bencana ini sudah dievakuasi dan diletakkan di tempat pengungsian yang berada di sekitar daerah tempat kejadian, dan tempat pengungsian ini berada di sebuah sekolah yaitu di SD 08 Canduang, di mana ada 3 ruangan yang dijadikan tempat pengungsian bagi para warga. Dan selain dari tempat pengungsian, para warga juga mengambil kesempatan untuk mengungsi di beberapa rumah keluarga saudaranya, seperti itu. Kalau di Kabupaten Agam sendiri ada berapa posko pengungsian, Rizky, yang disediakan? Baik, terkhususnya di daerah Kecamatan Canduang yang saya sekarang berada, ini hanya ada 1 tempat pengungsian. Namun di beberapa kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Agam juga terdapat tempat pengungsian, seperti itu. Apa saja yang saat ini dibutuhkan warga dan belum bisa dipenuhi? Baik. Pada hari ini terjadi beberapa permintaan dari para pengungsi, di mana untuk bantuan logistik ini sudah dikerahkan kepada para korban, dan sistem pemberian logistik ini harus menyerahkan kartu keluarga agar supaya penyerahan logistik ini dapat diberikan secara merata. Dan bahkan tadi saya sempat mewawancarai para pengungsi, dan mereka mengatakan bahwa ada beberapa bantuan lagi yang dibutuhkan seperti sendal dan pakaian dalam, terkhususnya untuk wanita, dan juga keperluan mandi, seperti itu. Rio, maaf Rizky, bisa digambarkan seperti apa ini di belakang Anda tampak batu-batuan besar, apakah saat ini tim gabungan masih melakukan kegiatan di belakang Anda? Baik, dapat dilihat di belakang saya ini masih banyak sekali batuan-batuan yang tadi sudah dibersihkan oleh alat berat eskavator, namun belum dipindahkan, tetapi masih disingkirkan di tepi-tepi supaya jalan di tengah dapat dilalui oleh alat berat. Dan masih sampai sekarang tim gabungan tim SAR masih melakukan pembersihan di beberapa titik lokasi yang ada di tempat kejadian, seperti itu. Rizky, apakah betul di belakang Anda ini adalah salah satu bangunan masjid yang bisa dikatakan tidak hancur ketika terkena lahar hujan yang terjadi pada Sabtu malam lalu? Ya, benar sekali. Di belakang saya ada musola yang dimana menurut para warga di sini mengatakan pada saat kejadian musola yang berada di belakang saya ini ketika banjir mulai berdatangan, arus dari banjir ini terbagi 2 sehingga musola tersebut tidak terdampak cukup rusak, tetapi terdapat cukup sedang, sehingga arus banjir ini lebih mengarah ke rumah-rumah warga dan tempat usaha warga, seperti itu. Artinya bangunan musola ini saat ini digunakan sebagai apa? Apakah warga juga bisa mengungsi ataupun beristirahat dan beribadah di sana? Baik, untuk sekarang musola ini masih belum bisa digunakan untuk para warga mengungsi karena masih ada beberapa benda-benda yang sedikit masuknya ke dalam musola, dan tadi pagi hingga saat sekarang masih dilakukan pembersihan di area masjid, seperti itu. Kalau kendaraan-kendaraan di sana juga terdampak dan rumah-rumah warga seberapa banyak yang terdampak, Rizky? Baik, untuk info berapa jumlah rumah yang terdampak saat sekarang ini masih belum diketahui berapa jumlahnya. Namun dari tadi hingga sekarang ketika pembersihan dari tim SAR gabungan masih banyak sekali kendaraan-kendaraan yang terdampak di sini sudah mulai dikeluarkan dari area-area yang sulit untuk dibersihkan, seperti itu. Baik, terima kasih Muhammad Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.